Dari rumah ke Amerika, akreditasi prioritas utama. Bersyukur kepada Allah kita ini hari pertama terkait hasil survei secara daring kemarin. Yang saya hormati Dr. Novi, Dr. Klinik, serta teman-teman semua ya. Cerah-cerah hari ini ya. Alhamdulillah. Lain wajahnya dengan yang hari. Alhamdulillah. Tugas web yang buat dia gawe ke aku. Nanti kalau terjadi suatu masalah dilihat SOP-nya tidak tepat, ya artinya dia yang buat. Itulah gunanya kita melalui pendidikan dulu. Jadi kita harus tahu sebenarnya standar yang benar itu bagaimana. Tadi ya balik ke akreditasi bahwa kita itu harus melakukan. Kita pada klinik itu harus terstandarisasi. Karena pasien datang ke sini tahu berobat, tidak lagi dia nanya, dok SOP kamu mana? Dok, benar gak SOP-nya kira-kira aku nih? Kamu, makanya kita Kementerian Kesehatan menugaskan surveyor untuk memastikan ini, bahwa ketika klinik memberikan pelayanan bahwa dia sudah tepat untuk mengidentifikasi, tepat untuk SOP, kemudian tepat sisi kalau melakukan tindakan. Kemudian untuk dan selanjutnya di SKP sasaran keselamatan pasien adalah mengurangi risiko PPI, pencegahan infeksi, kemudian mencegah pasien jatuh. Dan harus dilihat kembali, ada beberapa tempat-tempat berisiko untuk pasien jatuh. Kalau licin dikasih tanda awas licin. Kalau memang ternyata ada tanjakan, dikasih rem. Kalau memang tempat licin, dikasih handrail. Dan itu harus dicegah pasien jatuh. Jangan sampai pasien datang ke sini diare, balik-balik patah kaki. Dan untuk PPI sudah ada kemarin, kita lihat kebijakan PPI panjang ya, memang kebijakan PPI-nya. Dan nanti coba dilihat kembali PPI itu. Susun program PPI, lengkapi dengan bukti pelaksanaan. Yang sudah mengikuti PPI dasar siapa? Belum ada. Coba nanti ya diikutkan untuk pelatihan salah satu dokternya, itu untuk ikut Dr. Novia, coba diikutkan untuk pelatihan PPI dasar. Nanti setelah salah satu dokternya itu mengikuti sudah pelatihan, nanti buat in-house training. Diajari nanti seluruh staf itu bagaimana untuk kewaspadaan universal, kemudian untuk sterilisasi, untuk stinking. Nah itu yang jadi penting. Satu orang dilatih, kemudian ada in-house training atau disosialisasikan. Oh ini ya, I can do it. Klinik Trimedica pasti bisa. Berapa umur dia Trimedica? 2 tahun. Kebesaran saya foto muda ini. Harusnya yang merangkak ya, yang di masa kalah biarlah. Jadi seumuran dengan Trimedica, bahwa Trimedica pasti bisa. Jadi kan menjadi klinik yang rahmatan lil alamin, yang terbaik, melayani masyarakat sehingga masyarakat puas, mereka senang, dan kita dapat tadi pahalanya misalnya, atau nanti pasien kita bertambah, sehingga apa yang kita harapkan bersama dari visinya klinik dapat tercapai. Untuk ketersediaan dan kelengkapan dokumen yang sudah kita lihat di bab 1 dan 2 kemarin, pada prinsipnya SK itu harus terintegrasi mulai dari bab 1 sampai bab 3. Ya, maksud terintegrasi itu harus sama. Jangan nanti SOP yang dibuat oleh bab 1, SK yang dibuat oleh bab 1 nanti beda dengan SK atau SOP yang ada di bab 3 atau di bab 2. Karena kita lihat kemarin ya, SK di bab 1 kopnya itu kop banyu asin. Pas lihat ke bab 2, kopnya sudah Palembang.
Barangkali ya kayak itu kata aku jangan-jangan berarti aku mesti Banyumasin lagi. Tidak konsisten. Ada yang pakai KPT, ada pakai KMTP, ada pakai SK. Nah itu harus sama, disepakati cara menomorinya itu bagaimana. KOP juga mulai dari KOP minta nanti di template aja, buat satu template, satu orang buat terus dibagikan templatenya. Terus yang lain tinggal mengikuti template itu. Atau kalau memang ini tunjuk satu orang yang pintar untuk IT, kan tidak banyak ya SK di klinik ini, tidak banyak, SOP-nya juga tidak banyak. Silakan nanti substansi dibuat oleh masing-masing pengelola atau penanggung jawab, nanti satu orang yang mengetiknya, sehingga nanti tata naskahnya akan pedoman untuk KAK dan SOP. KAK tahu apa? Kerangka acuan kerja. Memang tidak familiar kalau di klinik ya untuk KAK. Akan tetapi KAK ini ada di beberapa dokumen-dokumen kita di akreditasi. Jadi KAK acuan ini adalah suatu bentuk dokumen yang berisikan tentang tata cara langkah ketika kita akan melaksanakan suatu kegiatan. Kalau SOP itu langkah-langkah untuk melaksanakan secara sederhana, tapi KAK adalah lebih detail lagi. Ya, kita lihat yang selanjutnya. SOP ini di klinik sudah tersedia. Tapi perlu kita pedomani, kita ingat bahwa SOP itu harus mengikuti tata naskah yang baku dan mempedomani referensi yang tepat. Ini ya, nanti tolong diperbaiki lagi SOP yang belum baku atau belum mempedomani referensi yang tepat. Kemudian dokumen SOP harus ditandatangani pimpinan klinik dan dinomori. Prosedur atau langkah-langkah itu harus disederhanakan, jangan bertele-tele. Misalnya petugas mengambil baki, lalu bakinya dimasukkan ke dalam ini, kemudian dikembalikan lagi, dicuci lagi bolak-balik. Jadi harus sederhana. Kemudian satu SOP mengatur satu kegiatan, seperti yang kami contohkan tadi. Kalau petugas mengambil baki dari kotak penyimpanan sterilisasi, sudah satu kegiatan itu. Jangan berkoma lalu tidak boleh. Jadi harus satu langkah itu satu kegiatan. Kemudian satu SOP itu hanya mengatur satu kegiatan. SOP penyuntikan, nanti beda lagi. SOP transfusi, SOP pemasangan infus. Itu satu SOP hanya mengatur satu kegiatan. Kemudian susunan langkah dalam SOP itu bentuk narasinya yang pendek, tegas dan jelas. Ada SPO, subjek, predikat, objek. Siapa ngawi ke apa, siapa yang digawi ke. Nanti kita ya Pak ya, setelah ini kita sudah bisa melihat bahwa pas lewat terus berkembang Trimedica. Jadi besok kami ikut senang. Dulu pernah nyurvey di situ. Tapi jangan sampai juga malu-malu ke atau ada masalah atau apa. Siapa nih yang surveyor itu? Ya, dan tetap semangat seperti kata adik ini, I can do it. Demikian paparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.